yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Halo adik-adik sekolah minggu GKPI Cengkareng, GKPI Maranatha Cengkareng, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Kakak seneng banget loh, kita bisa ketemu lagi walaupun secara ibadah virtual, secara ibadah online, tapi kakak tetap semangat, kakak tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga begitu ya, pasti semangat, pasti siap menyambut firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, siapa di sini yang masih letih lesu nih? Ibadah sekolah minggu males-males. Nggak boleh ya. Kita ketemu seminggu sekali secara virtual, harus ada sukacita, harus ada semangat. Nah, di sini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang rapi, bajunya rapi, jangan bercanda-bercanda ya. Mau ibadahnya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan mengangkat satu pujian. Kakak mau minta berdiri ya, semua berdiri, ayo berdiri, harus bersuka cita. Yuk kita angkat pujian bersama kakak guru sekolah minggu. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Hari ini nyanyi lagu ini sekali lagi. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo adik-adik semuanya semangat. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, mari bersuka citalah. Yeay, tepuk tangan untuk adik. Yeay. Semangat. Nah, tadi
kita sudah memuji nama Tuhan. Aduh, kakak seneng banget pagi-pagi udah pada semangat, lagunya gembira, adik-adiknya juga bersuka cita. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan ibadah kita, yuk kita buka ibadah kita dengan berdoa yuk, supaya kita minta Tuhan untuk memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan adik-adik biar tetap semangat dan bersuka cita. Yuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami guru sekolah minggu bersama adik-adik sekolah minggu kami akan beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan terima kasih walaupun kami masih harus beribadah secara online, secara virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah kami terus bersuka cita memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah juga nanti kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Bapak, supaya apa yang kami dengar dari firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dan menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini, kebaktian sekolah minggu jemaat khusus Maranatha Tuhan, dari awal pertengahan akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita lanjutkan ibadahnya ya. Kita mau nyanyi lagi. Masih semangat adik-adik? Semangat dong, kakak yakin adik-adik masih semangat. Yuk kita angkat pujian lagi, semuanya tetap berdiri, yang semangat ya. Kita nyanyi bersama guru-guru sekolah minggu kita. Yeay! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya pasti siap. Yang kita rindukan dalam setiap hari itu apa sih? Kecuali firman Tuhan, ya kan? Kabar sukacita itu yang kita rindukan tiap hari. Nah, hari ini kita juga di Bari Sekolah Minggu akan mendengarkan firman Tuhan loh. Yuk, siapkan hatinya, pasang telinganya, dihayati cerita dari kakak guru sekolah minggu. Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Yo, kita
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya nih? Dahsyat. Luar biasa. Apa? Yes, yes, yes. Iya, hampir lupa abang loh. Abang hampir, oh iya kan, apa kabarnya kan harusnya begini kan. Tapi adik-adik ada yang masih ingat gak apa kabarnya? Pak, kayak Abang Edo juga kali, lupa. Coba abang tanya lagi ya, kalau yang kompak ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Mantap. Oke, minggu ini abang bawa firman untuk adik-adik semua. Tapi sebelum abang mau membawakan firman di minggu ini, abang mau nanya nih, kabar adik-adik gimana nih? Pasti bahagia dong. Bisa makin banyak waktu bermain sama adik-adiknya, abangnya, atau sama mama dan papanya, atau main sama opungnya. Wah, mantep banget sih kalau sering main bareng sama keluarga. Tapi pasti rindu juga kan sama teman-teman sekolah minggu yang lainnya. Wah, pasti rindu banget. Abang pun juga rindu banget sama kalian. Aduh, rasanya apa? Aduh, adik-adik, sini peluk abang. Abang pasti kayaknya kalau seandainya kita ketemu, rasanya mau peluk banget sama kalian semua. Cuman karena kayaknya masih belum bisa, jadinya kayaknya belum bisa buat pelukan kita jadi kayak masih tatap muka aja dulu ya. Mungkin kalau seandainya kita ketemu di jalan yang deket-deket rumahnya sama Bang Edo, mungkin Bang Edo bakal tos bener ya. Oke, kita sebelum masuk firman minggu ini, abang mau nanya dulu nih, udah ada yang siap belum Alkitabnya? Abang udah siap. Adik-adik udah siap belum Alkitabnya? Kalau udah siap, alat tulisnya juga harusnya udah siap dong. Sama alat tulisnya. Kalau belum bisa pakai pulpen, pakai pensil nggak apa-apa. Dan penghapusan bila perlu, sama buku tulisnya. Oke? Abang tunggu. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu di minggu ini. Ya Bapa, bimbinglah Bang Babe dalam menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik ya Bapa. Semoga apa yang Bang Babe sampaikan menjadi pelajaran untuk adik-adik kami yang akan datang ya Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu firman minggu ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masih kelanjutannya minggu kemarin, tapi agak sedikit lompat jauh. Karena kalau kagak mau dilompat, adik-adik baca juga di rumah biar supaya nggak ketinggalan firmannya untuk minggu-minggu yang akan datang. Bagaimana, setuju? Biar supaya nanti kalau seandainya minggu depan lagi ada firman atau kita ketemu ibadah lagi, jadi adik-adik tahu nih firman yang pasti abang atau kakaknya yang bawa. Ini mah aku udah baca nih. Jadi kalian langsung dengerin aja nih. Nah, kalau ada pertanyaan, adik-adik tinggal langsung jawab cepet, jadi nggak mikir-mikir lagi. Oke? Itu trik dari abang tuh. Nah, kita lanjut. Minggu ini abang mau nyampaikan firman, temanya tongkat Harun berbunga. Ayo, gimana tuh, coba tuh? Ada yang tahu nggak tuh tongkat yang sudah mati, kayu? Kalian tahu kan kayu yang sering dipakai kakek-kakek? Cuman tongkatnya yang sudah dipotong dari pohon, tongkatnya itu panjang sepinggang atau sedada abang. Mungkin 100, ya sedada abang lah ya. Nah itu dia sebenarnya udah nggak bisa berbunga dong harusnya. Tapi kok bisa berbunga? Bagaimana? Ada yang tahu nggak itu kok bisa sih? Nah, pasti bertanya-tanya kan. Daripada bertanya-tanya dulu, mending kita baca. Abang bacain ya. Itu di kitab Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya. Suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepadamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikannya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kantuk, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membuat semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah perbuatannya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, sampai di sini dulu firmannya. Ada yang paham nggak isi firmannya hari ini? Tapi kalau emang masih belum paham, abang mau cerita terlebih dahulu nih. Adik-adik pernah nggak lihat
pohon atau pernah nggak ngelakuin apa namanya, kayak untuk nyangkok gitu. Nyangkok itu kayak kamu bikin batang, bukan bikin batang sih, kayak ada batang pohon masih hidup, kamu kelet di, jadi ini batang nih ya, terus kamu kayak potong sedikit, habis itu kamu kasih kayak buat wadah gitu di batangnya itu kayak di begini. Nah, ntar kamu kasih pupuk sama tanah. Oke, paham? Nah, terus disiram tuh. Nah, nunggu berapa hari kemudian itu bakal bertunas, berbunga. Ada yang pernah dengar nggak atau pernah ngelakuin kayak gitu nggak? Cuman kalau di sini beda, di cerita minggu ini, di cerita lagi di firman minggu ini, maksud abang. Kalau di firman minggu ini benar-benar bukan batang pohon hidup, tapi sejenis tongkat, bukan sejenis tongkat, tapi dia udah nggak bisa hidup lagi. Cuman ketika Tuhan memilih satu orang untuk menjadi pemimpin. Kalau zaman itu bangsa Lewi itu dia pemimpin gereja, pemimpin gereja pada saat itu. Jadi cuman waktu itu kan banyak yang mau ingin menjadi pemimpin di gereja. Cuman karena beberapa orang yang membuat kesalahan-kesalahan, membuat onar, dan membuat Tuhan jadi kesal sama kedua belah suku itu, jadinya Tuhan membuat peraturannya dengan cara memberikan 12 tongkat tersebut kepada Bapak Musa untuk disuruh memberikan ke 12 suku tersebut, dan termasuk di situ ada Bapak Harun juga. Jadi jangan salah ya adik-adik, Harun itu nama laki-laki. Abang kadang waktu itu ya, waktu masih SD, kayak seumuran kalian ada nggak mikir, sempat mikir Harun itu laki apa perempuan ya? Kok kayaknya kayak samar-samar gitu. Cuman kayak mau nanya ke abangnya atau ke kakak guru sekolah minggunya, waktu itu abang pribadi ya, kayak malu takutnya salah. Lebih baik bertanya daripada salah nantinya. Jadi abang kasih tahu duluan nih. Jadi yang namanya Harun itu laki-laki, dan itu dia abangnya Musa. Nah, oke, itu kita di luar firmannya. Jadi ada Bapak Harun di dalam 12 bangsa itu, dan Bapak Harun itu keturunan bangsa Lewi. Nah, dari situlah Tuhan memilih Harun, tapi dengan cara adil, bukan begini. Tuhan milih kamu Harun jadi pemimpin gereja atau jadi pemimpin gereja. Kagak, karena kalau seandainya Tuhan seperti itu, nanti 11 bangsa Israelnya jadi pada iri sama Harun dan bangsa Lewi ke bawah-bawahnya lagi nanti. Dipilihnya cuma begitu. Jadi karena emang Tuhan adil kepada umatnya, ya jadinya Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk memberikan 12 tongkat tersebut. Nah, pasti adik-adik sempat bertanya kan, kok malah milih arus dari 12 suku sih? Maksudnya milih salah satu dari antara 12 suku. Toh kan Tuhan ujung-ujungnya milihnya si Bapak Harun. Ngapain ribet-ribet sih bang? Ngapain lama banget sampai 1 harian full? Kenapa nggak langsung pilih aja? Nah, karena sebenarnya bukannya ribet-ribet, karena kalau seandainya Tuhan kayak langsung tunjuk, nanti yang ada semua bangsanya yang di Israel itu, yang 11 bangsa itu di luar bangsa Lewi, nanti yang ada
pada cemburu sama bangsa Lewi, atau kepada Harun maksud abang. Takutnya seperti itu, karena kan Tuhan pun juga adil, tidak ada yang nggak adil sama Tuhan. Walaupun Tuhan posisinya di situ sungguh amat kesel banget sama semuanya waktu itu, keadaannya di situ, karena semuanya di situ lagi pada bersungut-sungut sekali, terus pada kayak wah pokoknya banyak kematian lah di situ, kayak pada saat ini corona, banyak yang mati corona ya. Cuman kalau yang di Alkitab matinya bukan karena corona, bukan karena penyakit, karena emang waktu itu peperangan, dan waktu itu juga iman mereka pada guncang, maksudnya pada goyang, kayak mau menyembah Tuhan, tapi Tuhan siapa nih yang saya sembah nih? Udahlah, Tuhan mana aja lah. Nah, disitulah Tuhan pun juga marah. Jadi pada saat itu pun juga kemah suci itu dulu bukan gereja ya sebutannya, kemah suci waktu itu. Jadi bentuknya bukan gedung, bentuknya tuh kayak sejenis, kalian tahu nggak, kayak tenda gitu. Zaman sekarang tuh sebutannya tenda, cuman kalau pada saat itu kemahnya itu bentuknya kayu-kayu, dibikin kayu-kayu, agak sedikit panjang lah, kayak kalian pernah lihat gak rumah kos-kosan gitu, kayak kontrakan gitu. Nah, mungkin abang mau nanya nih ke sama yang abang-abang kelas besarnya nih, pasti kalian tahu kan, pernah ngelihat rumah kayak kontrakan gitu yang gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil juga. Nah, pada saat itu kemungkinan kemahnya itu sebesar kayak gitulah, tapi nggak bertingkat dan nggak sebagus gereja-gereja sekarang gitu. Jadi pada saat itu juga masih bisa dipindah-pindahkan. Kalau seandainya kita lagi di tempat A, kita bikin kemah di situ untuk untuk Bapak Si Musa dan para pengikutnya bangsa Israelnya untuk beribadah di situ. Ntar kalau seandainya mau pindah lagi, dirapiin lagi bisa, nanti pindah ke tempat B. Nah, bikin lagi kemahnya di situ, kemah sucinya. Jadi gitu. Nah, pada saat itu lagi berantakan, amburadul. Kayak maksudnya amburadul tuh pokoknya nggak kurus lah. Untuk kayak tata ibadah di kemah suci tersebut. Jadi saking gak kurusnya, dan yang ke-12 suku itu pada ingin rebutan, saya aja jadi pemimpinnya dari bangsa, dari suku A, dari suku B, saya aja. Pokoknya kalau kata zaman sekarang mah saling sikut ya. Ya, awas, udah saya aja jadi pemimpinnya, pemimpin ibadah setiap ada ibadah gitu. Cuman Tuhan gak mau kayak seperti itu, karena yang namanya untuk melayani Tuhan itu dengan hati yang tulus, bukan karena gua harus bisa melayani Tuhan nih biar supaya dipandang orang nih, gua kayak orangnya kayak wah hebat ya dia bisa melayani Tuhan, pokoknya hebat banget dah. Nah, teman, Tuhan gak mau. Tuhan tuh maunya melayani Tuhan benar-benar tadi yang abang bilang, dengan hati yang tulus, ikhlas, dan tanpa paksaan. Dan kalau seandainya melayani itu benar-benar hatinya tuh menyembah dan memuji nama Tuhan, udah itu aja. Kalau benar-benar lagi penyembahan atau lagi ibadah, jadi otaknya jangan, ini badannya di gereja nih tapi otaknya di luar gereja gitu. Nah, itu Tuhan gak suka tuh. Nah, makanya Bapak Harun kepilih dengan cara tadi yang eliminasi itu, pemilihan yang 12 tongkat itu, dengan cara 12 tongkat itu dikumpulkan yang tadinya udah diserahkan kepada orang-orangnya yang lain dengan Bapak Musa, dan ditulis namanya juga. Nih, namanya siapa nih? Si A dari suku B, si A dari suku A, si B dari suku B gitu kan. Nah, terus nggak lama singkat cerita
tongkatnya Harun dinamain juga. Teman, kalau tongkatnya Harun nggak dinamain dari suku Lewi, cuma dinamain tongkat milik Harun. Udah gitu doang, karena kayaknya emang dirahasiakan waktu pada saat itu mungkin. Jadi udah ditulis namanya Bapak Harun, tapi tanpa nama suku Lewinya dibawa, ditaruh lah kan 12 tongkat tersebut di dalam kemah ayat berapa tadi kita bacanya? Di ayat di ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Jadi di situ di dalam kemah itu ada dua buah loh batu kan. Nah, di dekat situlah biar supaya Tuhan datang hadir langsung. Waktu itu mah Tuhan mah pada saat Bapak Musa, Tuhan mah bisa datang kayak dari atas ke bawah, Cuman kalau sekarang udah nggak bisa karena ada pembatasnya itu karena kita umat manusia terlalu banyak dosa. Jadi nggak bisa sembarangan Tuhan bisa. Kalau seandainya Tuhan turun pada saat ini, wah itu udah pure kiamat. Cuma kalau dulu kan yang berdosa masih bisa kehitung jari sama Tuhan gitu. Jadi masih bisa antara interaksi Tuhan sama Allah gitu. Jadi Tuhan sama Musa maksudnya. Salah, maaf ya adik-adik. Seperti itu. Nah, singkat cerita sudah ditaruh di situ. Keesokan harinya Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk mengambil tongkat tersebut. Dan pas dilihat sama Bapak Musa, kaget dia. Kenapa kaget? Karena tongkatnya Bapak Harun berbunga. Nanti abang kasih tahu contohnya bunganya seperti apa. Tongkatnya pokoknya yang panjang ini, umpamanya ini tongkatnya nih, ya. Nah, di tongkatnya tersebut pokoknya banyak bunga-bunga di tongkatnya itu. Nah, seperti itu. Pokoknya tongkatnya beda sendiri lah. Padahal kan tongkatnya yang tadi abang bilang kan sebelumnya, tongkat itu sudah mati dan itu benar-benar dari kayu, bukan kayu dari pohon yang masih hidup gitu. Itu udah pokoknya nggak bisa berfungsi lagi lah, kayak yang udah nggak bisa bertunas-tunas lagi. Tapi dengan kehebatannya Tuhan, itu tongkat tersebut berbunga, bahkan bagus, bisa dibilang cantik lah ya, cantik kali pokoknya lah. Beda sendiri dari yang lain. Diambilnya lah 12 tongkat tersebut, termasuk tongkatnya Bapak Harun, dan diberitakannya juga tongkat tersebut, tongkat Bapak Harun, itulah tongkat yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin atau menjaga atau merawat kemah suci tersebut. Jadi setiap ibadah keturunan Bapak Harun lah, yaitu suku Lewi yang menjalankan tata ibadah gereja. Seperti itu kira-kira adik-adik. Nah, kembali lagi ke adik-adik nih. Kira-kira adik-adik ada nggak waktu itu pas lagi baru-baru masuk sekolah atau baru naik kelas, ada pemilihan ketua kelas? Pasti ada dong. Yang namanya ketua kelas itu pasti kan sebelumnya nggak mungkin kamu langsung ditunjuk sama gurunya. Kamu Hosea jadi ketua kelas ya. Pasti kaget dong Hosea juga kan. Nggak mungkin kamu Fani jadi ketua kelas ya. Kamu Vanessa Cite jadi ketua kelas ya, nggak mungkin. Pasti ada pemilihan seperti tadi. Pasti ntar kayak mungkin gurunya juga milih siapa nih yang mau nih. Oh ya udah, kalau nggak ada yang mau, ibu atau bapak yang pilih ya. Nih kamu jadi calon ketuanya. Kamu juga. Jadi ada 3 orang. Nah, umpamanya contoh ya, ada abang Hosea, terus ada temannya abangnya Hosea, umpamanya si Budi. Terus ada temannya abang Hosea juga, namanya si Joko. Nah,
Jadi ada 3 orang nih pemilihan ketua kelas nih. Tapi ada Abang Hosea juga di sini. Nah, kalau seandainya dipilih, kamu jangan, jangan Bu, jangan saya. Jangan langsung, aduh, aku dipilih lagi. Nggak bisa nih. Nggak bisa aku jadi ketua kelas. Justru kalau kayak seperti itu, Tuhan nggak suka. Tadi kan Tuhan juga sudah bilang, biar supaya jangan bersungut-sungut. Karena apa yang sudah dipilih oleh Tuhan, itu tidak bisa kau bilang tidak bisa. Tapi Bang, itu kan dipilih sama Bu Guru, itu kan dipilih sama Pak Guru. Yap, betul, emang dipilih sama Pak Guru atau Bu Gurunya. Tapi kan gak mungkin dong Tuhan langsung ngomong langsung, Hosea, kamu jadi ketua kelas ya. Wah, itu abang yakin kamu pasti kaget. Serius, abang pun juga kaget kalau seandainya Tuhan ngomong langsung gitu. Dan gak mungkin, makanya Tuhan menyuruh kamu dipilih, bukan menyuruh lah, dipilih jadi ketua kelas atau calon ketua kelas. Kamu jangan langsung, aku nggak bisa. Dan kamu kalau seandainya, ya udahlah masih calon ini, toh ntar gue kayak udahlah gak usah terlalu ngasih ambisi banget lah, maksudnya ngasih semangat banget kalau gue nih bisa gitu. Jangan ya. Justru kalau kayak gitu, buktikan kalau seandainya kamu bisa jadi ketua kelas. Kalau seandainya kamu Hosea, ini balik lagi nih, ini cuma contoh ya, kamu Abang Hosea, kalau seandainya kamu dipilih jadi ketua kelas, apa nih nanti yang bakal kamu jalanin? Langsung sebutin aja. Kalau aku jadi ketua kelas, aku bakal suruh teman-temanku untuk mengerjakan PR dalam waktu sebelum hari H dikumpulkan. Dan tidak ada yang namanya mengerjakan PR di kelas atau di sekolah. Kalau seandainya yang mengerjakan PR di sekolah, nanti aku laporkan ke wakil kelas gitu. Atau mungkin untuk ke piket, kamu sebutin kebersihannya, nggak boleh ada yang celah-celahnya masih kotor, saking kamu ambisinya gitu. Maksudnya makin kamu semangat, ambisi itu semangat. Atau mungkin kayak setiap minggu kamu adain games gitu, kayak permainan-permainan, jadi kayak makin semangat teman-temannya belajar gitu. Kamu tunjukin kehebatan kamu. Nah dari situ nanti kamu akan belajar nanti. Wah, aku waktu itu kelas segini jadi ketua kelas, bisa memberikan contoh nih kepada teman-teman di kelas. Atau mungkin seandainya dipilih lagi naik kelas lagi, kamu keluarin pemikiran-pemikiran kamu yang menurut kamu tuh berguna buat teman-temannya gitu. Ini bukan buat Bang Hosea aja ya, untuk kayak yang lainnya, kayak adik-adik yang lainnya ya. Atau mungkin kalau seandainya buat adik-adik sekolah minggu yang masih kecil, mungkin kayak mamanya minta tolong nih, kayak kakak Sarah lah. Kak Sarah, mama mau minum. Atau Kak Sarah bantuin mama lipetin baju ya, mama lagi gosok nih gitu. Kita kamu lipetin nanti ya, kamu lipetin, gak apa-apa, gak rapi, yang penting mamanya tugasnya bisa terbantukan oleh kamu gitu. Tapi bukan buat kakak Sarah juga ya, buat teman-temannya kakak Sarah juga. Kayak siapa ya yang abang ini, abang siapa, Bang Demian, iya, yang seumuran sama Kak Sarah tuh, kayak iya sekelas sama Kak Sarah lah pokoknya. Nah itu juga ya bantu-bantu, Bang Demian juga bantu-bantu, kayak bantuin mamanya. Atau mamanya lagi capek nih, mah mana nih, kenapa mah capek ya, sini aku pijitin mana tangan mama. Capek banget kayaknya nih mama nih gitu. Karena Tuhan lebih suka sama anak-anak atau adik-adik yang seperti itu, yang rajin sama di kerjaan di rumah. Atau kalau seandainya dipilih jadi pemimpin di sekolah ataupun di gereja, itu kalian harus
bisa jangan langsung aduh pantang, langsung tiba-tiba patah menyerah gitu. Jangan ya adik-adik, apalagi kalau disuruh berdoa pasti abang kasih jempol 2, 4 deh, sama jempol kaki di bawah 2. Pokoknya abang suka banget kalau seandainya kalian eh Vanessa Vanessa atau Valeri lah, kamu berdoa ya, wih langsung maju. Oh, itu abang suka banget tuh kalau sama adik-adik yang kayak gitu. Karena waktu zamannya abang sekolah minggu itu susah banget, sumpah kayak abang tuh iri banget sama adik-adik sekolah minggu yang sekarang rajin-rajin, ternyata disuruh berdoa langsung mau cepet, nggak ogah-ogahan kayak males lah bang, males lah kak, yang lain aja yang lain aja jadinya. Karena kalau seandainya kayak begitu nanti pas kalian sudah tua, nanti sudah terbiasa terbawa kayak gitu, males-malesan, ogah-ogahan, kayak nolak-nolak mulu. Tapi bagusnya adik-adik sekarang kagak kayak gitu kan. Karena kalau seandainya kayak gitu, nanti sudah besarnya bakal jadi kayak seperti itu yang tadi abang bilang, kayak males-malesan. Lebih baik kalau ditunjuk, siapa yang mau berdoa, jangankan ditunjuk, kayak abang bilang siapa yang mau berdoa nih, saya kak, langsung bilang gitu ya, atau saya ya bang gitu. Lebih baik seperti itu, karena kalau kayak gitu Tuhan benar-benar ngelirik sama adik-adik yang seperti itu loh. Gak percaya kan? Coba nanti buktikan aja di, kalau seandainya di rumah ya, karena kita masih belum bisa ketemu, coba ntar di rumah. Nanti kalau seandainya ada ibadah rumah tangga, kamu ikutin ibadahnya nanti. Pak, ayo pak, kata Bang Babe, ada ibadah rumah tangga ya? Ayo kita ibadah yuk. Aku deh yang mimpin doanya, doa pembuka atau doa penutupnya. Nah, nanti di situ Tuhan senang sama kamu. Bahkan bukan Tuhan saja yang senang, mama papamu juga senang juga. Seperti itu adik-adik. Ya, karena sudah terlalu panjang firman kita minggu ini, kita akhiri. Gimana adik-adik? Mantap gak firman hari ini? Mantap dong. Semoga apa yang telah abang sampaikan menjadi pelajaran untuk adik-adik di hari-hari yang akan datang. Bahkan mungkin setelah firman ini, mungkin bakal kalian terapkan di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, walaupun masih online. Atau mungkin pasti adik-adik pernah sempat main sempat main di luar rumah lah. Itu yang kelas-kelas besarnya tuh kayaknya tuh sempat main-main keluar rumah. Karena abang juga sempat merhatiin kalian juga kan, main-main keluar rumah. Tapi jangan lupa pakai masker ya kalau main keluar rumah, dan jangan lupa bawa hand sanitizer-nya juga sedia di kantong, karena kan kita nggak tahu kita megang apa. Jadi setiap kita habis megang, entah megang tembok, entah kita megang kan pasti adik-adik suka main sepeda ya. Nah, stangnya itu, pegangan sepedanya itu mungkin kotor. Nah, habis pakai sepeda pakai hand sanitizer. Nah, nanti kalau main kalian terapkan yang tadi abang bilang. Oke adik-adik. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, yalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu minggu ini melalui Bang Babe. Semoga apa yang kami dengarkan firman-Nya melalui Bang Babe agar menjadi berkat untuk kami semua dan untuk lingkungan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. See you next time. Adik-adik, sebelum kita berikan persembahan, kita menyanyikan lagu System World
yang kecil. Halo adik-adik, ya udah selesai ya ibadahnya. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Seneng gak ibadah hari ini? Seneng ya? Wah puji Tuhan, kakak guru sekolah minggu juga seneng loh. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita ucap syukur sama Tuhan karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat melalui ibadah online. Kita ucap syukur untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani. Nah, yuk kita tutup ibadah kita. Bersama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar melalui guru sekolah minggu kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, ibadah ini. Terima kasih untuk orang tua yang membimbing, setia menemani kami. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani. Tuhan, terima kasih ya Bapak, berkatilah Bapak, supaya anak-anak sekolah minggu juga dalam keadaan sehat selalu, supaya kami bisa terus bertemu dalam ibadah sekolah minggu walaupun melalui online. Ya Tuhan, terima kasih, berkati aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini beserta keluarga kami, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.